Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Ulfa dan hari ini saya ditemani oleh Pak Zainal nih. Ya, terima kasih Bapak udah menemani Ulfa nih Pak. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya teman pemilih, yaitu peran jurnalis dalam menyebarkan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya di Kota Luk Semawe ini. Nah, untuk ngobrol hal ini lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu yang istimewa nih. Beliau adalah seorang jurnalis yang sudah lama berkecimpung di dunia media dan saat ini aktif di Radio Republik Indonesia Luk Semawe atau sering disebut RRI Luk Semawe. RRI Luk Semawe adalah media publik yang memiliki peran besar dan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Mari kita sambut narasumber kita, Bapak Muhammad Sofianto. Iya, tapi nggak boleh tepuk tangan ya. Oke Bapak, bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ulfa. Ya. Ini pengalaman pertama atau udah sering nih? Kalau ini baru perdana ini. Perdana ya. Seharusnya saya yang berada di tempat Ulfa. Iya betul. Senior nih teman-teman pemilih nih. Oke, Bapak, baik sedikit cerita nih Pak di teman pemilih. Dari 2008 Pak udah bekerja sebagai RRI ya. Iya. Bagaimana Pak nih pengalamannya Pak? Boleh ngasih cerita sedikit nih kepada teman pemilih? Baik, ya. Tentunya memang sejak 2008 saya pertama kali masuk ke RRI ya. Dan di posisi sebagai reporter sampai sekarang masih secara profesi masih reporter. Cuman ketika sudah beralih ke ASN, jadi jabatannya berubah nih. Ya. Jadi asisten peranata siaran gitu kan. Nah, asisten peranata siaran. Keren. Ya, jadi kalau secara profesi tetap reporter ya. Sampai sekarang ini belum pindah ke bagian yang lain ini kan. Nah, dan mungkin Pak ZB juga tahu kan. Jadi sejak 2008 sampai sekarang alhamdulillah masih di RRI gitu. Dan tentunya banyak ya hal yang memang kita kerjakan di RRI khususnya di divisi saya di pemberitaan, apalagi kalau bersinggungan dalam tanda kutip ketika pemilihan kepala daerah ya kan, ketika pemilu sudah mulai di pelaksanaan tahapnya sudah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, itu udah super padat ya, seperti itu. Ya. Oke teman pemilih, berarti kurang lebih sudah 17 tahun ya 17 Pak? tahun, 17 tahun alhamdulillah. Ya. Kalau punya anak udah gadis. Memang betul Pak JB. Oh iya. Jadi perjalanannya tuh udah ke lapangan tuh udah sering sekali ya Pak? Sudah sering sekali. Gimana Pak pengalamannya selama di lapangan Pak? Pernah kalau dalam konteks apa nih? Meliput pada saat pemilu atau liputan konflik, biasa atau liputan konflik? Yang paling ini Pak, gimana pokoknya? Kalau secara random ya, saya pernah liputan. Mungkin kalau pengalaman itu sebenarnya bukan ke saya sih, ke beliau. Karena mungkin lebih epic beliau daripada saya mungkin pengalaman. Tapi hari ini narasumber utamanya Pak ya. Oh gitu ya. Dia juga bakal cerita. Jadi bagaimana saya pernah memang untuk liputan yang menurut saya sih tidak sebanding lah dengan posisi saya waktu itu. Nah, dalam artian waktu itu saya ikut ABU, ASEAN Broadcasting Union, itu ada setiap tahunnya Pak Zainal di RRI ya. Kebetulan waktu itu sekitar 2020. Nah, 2020 itu saya gembel waktu itu. Ini istilah apa lagi nih? Ya, gembel untuk liputan soal konflik gajah di Tangsi. Nah, di Tangsi. Nah, waktu itu di Tangsi, di mana waktu itu bahkan dulu Bang Zainal sempat ingat juga pada saat saya pernah berdiskusi sama beliau juga waktu itu soal liputan gajah. Mungkin Mbak Zainal masih ingat waktu itu Arun yang pernah buat kegiatan. Nah itu kan, jadi saya masih bawa isu tersebut. Nah ketika saya sampai ke Tangsi, itu ibaratnya gini, sore
saya udah adu argumen nih, dalam artian bukan adu argumen yang saling debat, tidak ya. Ini jangan nggak A1 ini, pergi ke Tangse tiba-tiba gerombolan gajah nggak ada gitu kan. Nah, di kontaknya lah sama kawan saya, ternyata ada, dan ada masyarakat juga yang nanti akan gerak ke sana. Bayangkan aja setelah absen pulang, setelah maghrib gerak ke Tangse kami, Pak Jainal, gerak ke Tangse. Setelah waktu berapa jam? Iya, bayangkan. Yang lucunya adalah, bukan lucu pun ini, kurang ajar memang, nggak ada persiapan apa-apa kan. Nggak ada persiapan apa-apa. Jadi saya cuma pakai baju yang di badan, pakai sepatu slip on. Nah, masuk hutan nih ceritanya pakai sepatu slip on. Nah, kawan saya siap nih, si Denny, ya kan. Nah, Yan, di Tangsi itu dingin. Dia baru ngomong ke saya, bosnya di Brenun itu posisinya. Sudah mau masuk ke sana. Matilah ini, di Tangsi dingin lagi. Ya udahlah, saya mampir ke Brenun, beli sweater. Cuma sweater itu di badan. Pergilah. Nyampe ke sana sekitar pukul 2 pagi dini hari. Nah, nyampe sana langsunglah turun masuk ke hutan. Masuk ke hutan, sudah ngambil gambar, cekrek, naik lagi. Nah, itu sekitar hampir jam 3 atau jam 4 lah. Ada sekolah. Nah, masyarakat di situ rame, bawa petasan, pokoknya untuk ganggu gajah lah. Sempat saya tertidur itu sebentar di meja kelas sekolah di sana lah, pokoknya sempat tidur saya. Setelah tidur turun, saya sholat subuh, dan kita tidur di mana ini? Entahlah ya katanya. Mobil saya parkiran depan Menasa itu ada pos jaga itu deh. Kita tidur di situ aja, tidur kami bang di situ. Ya kan, memang gak ada persiapan. Tidur pos jaga itu di dekat jalan utama Tangsi, arah ke Melabu sana, bisa tembus Melabu. Di situ kami tidur, Pak Jana. Tidurlah di situ. Nah, ini nanti ada lagi, dan ada ya setelah maghrib. Oke lah. Nah, udah sarapan, mandinya tahu Pak, di sungai depan. Jadi depan sana ada sungai, mandi kami di situ. Nah, beruntungnya di depan kami itu memang sungai yang dijadikan objek wisata. Jadi ada tempat, ada spot kayak ya kubangan, di situ ada air hangatnya. Ketika saya mandi di situ, saya buka sweater, rupanya baju kaos saya kan putih, darah semua Pak Jainal di sini. Digigit sama pacat. Dari malam sampai siang itu baru tahu. Nah, digigit pacat. Kiri entah kanan gitu, digigit pacat. Baru tahu itu ketika saya nyemplung ke air panas itu. Nah, baru tahu itu. Nah, oh man, kayak gini kali lah perjuangan. Nah, pulang malam, saya pulang nyampe rumah, saya buat naskah terus. Saya ingat itu, pasti ini ketika besok pagi saya masuk, ketika rapat agenda setting, saya pasti ditanya ini sama atasan. Nah, sejauh mana progresnya? Jadi saya buat naskah terus itu, Bang Yana. Saya buat naskah sampai jam 12 malam nyampe Lok Sumawe, saya buat naskah sampai sekitar jam 3. Nah, besok saya kasih progresnya ini. Nah, itu. Dan alhamdulillahnya walaupun tidak menang, tapi RRI Lok Sumawe mewakili kategori news reporting untuk diperlombakan di tingkat ASEAN. Waktu itu tuan rumahnya Thailand. Nah, dari situlah dapat peringkat 4. Nah, itu dapat peringkat 4. Dan itu kalau saya pribadi itu memang udah maksudnya capaian tertinggi lah untuk selama saya menjadi seorang jurnalis, itu yang paling tinggi lah. Nah, itu memang habis-habisan itu saya mikir, Pak Jana, hampir setiap kalimat itu saya pikirkan. Bayangkan dengan durasi liputan sedemikian panjang, kita harus membuat naskah itu produksinya hanya 7 menit entah 8 menit. Bisa dibayangkan seberapa panjang naskahnya, seberapa panjang insertnya, seberapa panjang atmosfer yang kita gunakan.
Dan atmosfer yang kita gunakan itu harus benar-benar natural, bukan tempelan. Kan bisa aja kan sound efeknya ditempel. Itu suara boleh. gajahnya harus asli. Suara jangkrik tengah hutan. Itu nggak boleh ditempel. Mereka tahu itu. Nah, yang jurinya memang bukan dari Indo ya, semua dari luar negeri mereka juri-jurinya itu. Nah, dan mungkin pengalaman saya yang lain yaitu liputan misalkan ya, mungkin Pak Jana juga tahu ke kawasan Sararaja waktu itu kita dapat nominasi KPI terkait aktivitas anak-anak melakukan aktivitas anak-anak untuk bersekolah. Dapat nominasi KPI di 2022 atau 2023 gitu. Nah, untuk AJI masuk 10 besar UNICEF kemarin 2024 entah itu. Nah, seperti itu, Pak. Banyak kali pengalamannya nih, kayaknya Pak harus banyak belajar ya Pak dari Pak Sofian ya. Belajar. Beneran kayak naskah gitu. Kayaknya dengan lebih sering saya sama Pak JB ketimbang Ulfa. Iya, Ulfa baru nih Pak, baru beberapa minggu yang lalu nih. Ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, sebagai jurnalis di media publik seperti RRI, apa tugas utama nih Pak yang Bapak jalankan setiap harinya? Nah, mungkin Pak JB juga tahu ya, tapi saya ada pandangan sendiri yang memang saya selalu filter dari teman-teman jurnalis juga yang lebih senior ya, misalkan dulu ada Pak JB, ada beberapa kawan-kawan lain yang saya selalu terngiang sampai sekarang, dan saya sampaikan juga kepada kawan-kawan jurnalis yang masih muda seperti itu kan, apa sih tugas wartawan itu. Nah, karena dulu saya ditanya seperti itu. Nah, tugas wartawan apa ya? Buat berita, cari berita, memang betul. Tapi ada satu, menciptakan berita. Itulah yang setiap hari, khususnya kami ya, setiap hari itu di RRI, makanya kalau lagi gong pemilu sudah dipukul, itu mungkin penyelenggara pusing gitu sama RRI, setiap hari selalu ditelepon, setiap hari harus diminta jadi narasumber, ya kan. Nah, tapi alhamdulillah respectnya dari penyelenggara pemilu di Loksmawe sangat luar biasa ya. Nah, itu ya, untuk memberikan edukasi, untuk sosialisasi segala macam. Nah, itu. Jadi setiap hari kami itu rapat agenda setting, menentukan topik yang akan kita bahas besok. Nah, tidak mesti harus ada peristiwa. Nah, jadi sign of news kita pun harus kita gunain. Sekarang ini apa sih yang lagi diperbincangkan oleh publik? Hari ini apa sih yang dibutuhkan oleh publik? Nah, itu kan belum tentu soal politik. Tapi apa sih yang lagi diinikan sama publik? Nah, itu kan. Jadi ya pernah juga sampai debat juga soal isu, soal topik yang harus dibahas besok itu. Di rapat redaksi ya? Di agenda setting, nggak cocok inilah, nggak cocok itu, narasumbernya begini kan. Tapi itu hal biasa dalam redaksi. Nanti setelah keluar ya ngopi bareng, ngerokok bareng, seperti itu kan. Nah, jadi hampir setiap hari itu. Dan mungkin Pak Jainal juga tahu antara tugas reporter RRI dengan media lain tuh pasti berbeda gitu kan. Secara bekerjanya pun berbeda, sistem bekerjanya berbeda. Mungkin kalau dulu saya sebelum di RRI, saya masih bisa lah nongkrong-nongkrong gitu kan, gabung-gabung sama teman-teman. Tapi ketika sudah di RRI nggak bisa. Nggak bisa. Nah, setiap hari kita harus absen masuk nih, absen pulang. Walaupun secara volume pekerjaan kita ini nggak ada finish, nggak ada startnya ya Pak Ziwi ya. Kalau profesi jurnalis ya, memang itu kalau profesi jurnalis itu menurut saya ya kutukan profesi memang. Nah, itu kutukan profesi memang. Nggak ada hari libur. Nggak ada hari libur memang menurut saya ya. Karena pernah saya dulu setelah selesai desk editor masa Pak Agung Prastia, masih ingat Pak Agung Prastia, kepala pemberitaannya itu, saya pulang dari kantor kalau nggak salah saya sekitar hampir pukul 2, nyampe ke Mon Gedung, rupanya ada kejadian. Nah, kejadian ya pokoknya
kejadian kurang inilah ya, terpaksa saya harus ngeliput di sini Tiba-tiba. dan balik lagi ke kantor. Itu jam 2 pagi. Nah, balik lagi ke kantor gitu kan. Balik lagi ke kantor, saya buat beritanya untuk besok pagi. Ya memang udah masuk hari besok sih itu. Saya buat lagi itu beritanya. Nah, jadi agak padat karena kita tidak cuma memproduksi berita, tidak hanya melakukan liputan, tapi reporternya RRI itu ya tadi nanti menjadi seperti Ulfa juga, moderator, menjadi presenter gitu kan, mandu acara. Kemudian ketika ada kegiatan siaran langsung, kita juga menjadi pengarah acara di situ, ada kerabat kerjanya. Nah, jadi banyak. Kalau yang enggak, ya kayak hari inilah misalnya ya. Iya, benar. Tadi hari ini saya harus menjadi besok saya bertugas sebagai gatekeeper untuk dialog bincang pagi besok. Nah, saya harus nyiapkan narasumber nih untuk besok. Ini belum, baru satu orang ya. Baru satu orang narasumbernya. Nah, itu kan. Jadi banyak hal, apalagi dengan RRI yang saat ini sudah multi platform, tuntutannya juga tinggi. Kita harus hadir di beberapa platform media sosial, nah seperti itu. Jadi membuat berita online juga, berita radio juga. Habis itu kita ngisi di medsosnya, media sosialnya. Nah, jadi semua platform. Sekarang liputan kita udah ngambil visual, dalam artian bukan seperti televisi, hanya sebatas video pendukung saja. Kalau televisi kan Pak Jainal pasti tahu lah, pasti gambarnya, setiap pengambilan gambar pasti ada angle-angle tertentu. Kalau RRI kan hanya sebagai pendukung saja visualnya, tidak lebih gitu kan. Jadi ketika berita radio disiarkan, visualnya juga ada, karena kan sudah diintegrasikan ke YouTube kalau sekarang. Nah, berita Live streaming. Nah itu, jadi banyaklah platformnya untuk RRI sekarang. Makanya bukan bertambah kurang sih, bertambah-tambah tugasnya. Cuman ya kita harus ikutin aja, kita harus nikmatin aja. Tinggal mengatur sistemnya aja bagaimana gitu kan. Nah, itu lain lah soal pemilu lah ngomongin biar seru ini. Nah, ini kan kita, ada Pak JB soalnya ini. Iya boleh Pak. Oke, setelah ini teman pemilih kita akan lanjut sesi berikutnya nih yang lebih mendalami tentang tema kita. Kita jeda dulu setelah pesan berikut. Oi, KIP itu sebenarnya kerjanya apa sih? Hah? Cak, ulang kalimat tadi apa? KPU, KIP. Kerjanya ngapain? Pemilu udah kelar, pilkada udah lewat. Mau ngapain lagi coba? KIP itu bukan perihal soal nyoblos aja. Di KIP itu banyak bagiannya. Yang pertama ada bagian keuangan umum dan logistik. Kemudian ada bagian teknis dan hukum. Ada bagian Parmas dan SDM. Ada bagian perencanaan data dan informasi. Satu aja deh. Bagian data misalnya, ngapain? Oke, ini kujelaskan data dan informasi. Saat ini, data dan informasi sedang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran ini untuk memutakhirkan pemilih yang akan digunakan di pemilihan berikutnya. Nah, pemilih yang dimutakhirkan ini seperti pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang berumur 17 tahun, pemilih yang sudah pensiun dari TNI maupun Polri. Nah, masih banyak lagi pemilih-pemilih lain yang akan digunakan untuk pemilihan ke depan. Kirain cuma duduk di kantor. Demokrasi itu dia tidak tumbuh sendiri. Dia itu harus dijaga setiap hari. Tapi emang ada yang peduli? Walaupun beberapa orang tidak peduli, kita yang peduli ini harus tetap jalan. Berat juga ya jadi penjaga suara. Berat. Tapi
Kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti jangan lupa informasikan ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih Bang informasinya. Kadang kerja kami tak terlihat, tapi di balik satu surat suara ada ribuan langkah dan keputusan penentu masa depan. Baik teman pemilih, kembali lagi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sufianto tadi pengalamannya. Jadi memang peran jurnalis itu bukan hanya sekedar penyampaian informasi ya Pak. Iya. Ya betul. Jadi juga banyak penyaring dan penuntun bagi masyarakat agar Betul. tidak salah nih dalam memahami isu-isu Iya. publik. Nah untuk itu kita akan membahas tuh yaitu peran jurnalis dalam menyebarkan pendidikan politik bagi masyarakat di KIP Kota Lok Sumawe. Tentu peran itu menjadi semakin penting apalagi menjelang momentum politik seperti pemilu. Masyarakat sangat membutuhkan nih panduan dan pemahaman yang netral serta mendidik. Ya. Kita ada pertanyaan nih untuk Pak Zainal. Pak Zainal nih beliau sebelum menjabat sebagai ketua anggota KIP Kota Lok Sumawe juga sebagai mantan Iya, jurnalis ya Iya. teman-teman. Pak, kalau kita bicara soal pendidikan politik, sering kali masyarakat masih memahami politik hanya sebatas perebutan kekuasaan. Menurut Bapak, bagaimana sebenarnya peran jurnalis dalam membantu masyarakat memahami politik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi? Oh iya, mantap sekali pertanyaannya gitu kan. Yang pertama kita harus paham dulu bahwa kalau kita ngambil konsep trias politika itu sebuah negara demokrasi dia kan ada eksekutifnya, Iya benar. ya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya. Nah kemudian jurnalis atau pers secara kelembagaan dia juga menjadi pilar dalam demokrasi, pilar keempat. Iya. Nah itu jadi setelah ada eksekutif, legislatif dan yudikatif itu ada media di sana. Media. Nah apa fungsi media di situ? Dia sebagai kontrol ketiga lembaga ini. Gitu. Nah dia mewakili dari masyarakat. Karena itu fungsinya bukan saat momentum pemilu saja atau pemilihan kepala daerah saja. Lebih luas dari itu, media itu menjadi alat kontrol untuk pemerintahan yang berjalan. Ketika sedang terjadi transisi, saat pemilu akan ada peralihan kekuasaan, media juga menjadi alat atau saluran informasi ya. Tapi dalam tanda kutip media yang netral ya. Media yang bebas dari kepentingan politik, media yang real sebagai media yang dia menjadi saluran untuk menyampaikan informasi kepada publik ya. Karena fungsinya tadi kan kalau kita lihat fungsi dari media itu ada yang pertama dia menyebarkan informasi, to inform. Kemudian dia to educate, ya, memberi pendidikan kepada masyarakat atau pada bocahnya. Kemudian to entertain, ya, dia juga menjadi penghibur. Makanya ada berita-berita yang tidak hanya berkutat soal hal-hal yang serius ya. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan Ulfa tadi, apa fungsi media di situ? Nah, dia bisa memperkenalkan kandidat, ya, memperkenalkan Pak Sofyan misalnya sebagai calon yang didukung partai A, kemudian memperkenalkan Jenderal Bakri yang diusung oleh partai B misalnya contohnya gitu. Nah, di situ dia harus memberi ruang, kesempatan dan volume yang sama. Jangan sempat dia mendukung Pak Yan, kemudian belum apa-apa dia udah curi start. Gitu ya. Nah, media seperti ini agak akan mengacaukan frekuensi ya, akan mempengaruhi publik. Nah, jadi Ulfa, kita pengalaman di KIP Lok Sumawe ini sejauh ini ada kita mendapatkan itu ada media-media yang kemudian mencoba dia framing salah satu kandidat bahkan jauh sebelum disebut kandidat ya jauh sebelum si A itu mencalonkan diri ke KIP, jauh sebelum dibuka tahapan pencalonan dia sudah framing duluan dan sampai selesai itu terus dilakukan terus menerus. Nah, dan kita tahu memang itu pasti tidak gratis ya, dia sudah di. Nah, ini yang agak merusak ya. Ini sama dengan dia mengganggu bahwa harusnya dia memberikan informasi yang akurat ya, kemudian objektif ya, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu, real, tidak dilebih-lebihkan gitu. Jangan kalau ada hal-hal yang sifatnya agak negatif itu di blow up kalau media yang dia tidak dukung,
Sebaliknya terhadap kandidat yang dia dukung, si media ini justru dia blow up yang positifnya. Nah itu, jadi pengalaman menarik saya pikir ya. Itu ya, jadi pernah terjadi ya Pak sebelumnya? Iya, pernah. Oke, jadi jurnalis bukan hanya melaporkan kegiatan politik, tapi juga menjadi jembatan pengetahuan agar masyarakat paham makna politik yang sebenarnya ya Pak ya. Iya. Oke, untuk Pak Sufianto nih Pak, kalau kita bicara tentang pendidikan politik, seringkali masyarakat masih memahami politik sebatas perebutan kuasa seperti yang saya tanyakan kepada Pak Zainal tadi. Kalau menurut Bapak, sejauh mana jurnalis bisa berkontribusi dalam memberikan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat? Iya. Memang hampir semua ya tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal itu memang benar ya. Bagaimana dinamikanya di luar seperti itu ya. Nah, soal framing kepada yang memang sebelumnya belum mendaftarkan diri secara resmi ke penyelenggara pun dalam tanda kutip ada sebagian media yang melakukan itu. Nah, itu kan. Dan memang kembali lagi ke medianya sebenarnya, ke medianya. Tujuan dari media ini, visi misi media tersebut. Nah, terus bagaimana media ini bekerja atau menjalankan fungsinya secara profesional seperti itu ya. Nah, hal ini memang kalau sesuai dengan pengalaman saya pribadi yang memang saya bekerja di RRI, ini memang sangat diwanti-wanti sekali dari mulai tingkat pusat sampai ke daerah. Nah, itu seperti Pak Zibi tadi sampaikan, harus balance, harus berimbang setiap calon. Itu memang benar-benar harus diatur. Kami tetap satu suara. Bukan permasalahan RRI itu milik negara, tidak. Nah, tapi kita memberikan hak yang sama, gitu. Ketika ada di misi atau visinya RRI independen, ya kita harus memberikan ruang yang sama, hak jawab yang sama, gitu kan. Bahkan di setiap ketika memang momen pemilu ini sudah berjalan dari A sampai Z, khususnya RRI ini tetap mengawal. Nah, gitu kan, mengawal. Dan kita, ya seperti saya sampaikan tadi, hampir setiap hari kita sibukkan penyelenggara pemilu, baik penyelenggara, baik pengawas lagi. Nah, itu kan bukti otentiknya ada, Pak, depan saya ini buktinya. Itu kan. Jadi pernah pun saya ngobrol dengan Pak JB, kira-kira apa ini topik yang bagus kita angkat gitu kan untuk besok soal gini-gini yang kekinian ya, pada saat itu. Jadi itu pun kalau perlu saya sebagai reporter tetap ya, karena tadi kan, karena tujuannya bukan soal kedekatan saya dengan narasumber, tidak, tapi ini untuk kepentingan publik. Nah, walaupun di sini ada unsur simbiosis mutualisme, tapi kan outputnya ini kan kepentingan publik. Dalam artian KIP bisa memberikan edukasi, bisa melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk mencerdaskan publik, mencerdaskan pemilih, gitu kan? Kenapa tidak? Gitu. Nah, jadi tidak ada salahnya ketika misalkan saya tanya ke Pak Zibi, apa kira-kira topik yang menarik untuk kita angkat besok soal begini-begini. Oh, begini ya. Ya, kita mainkan terus besok. Nah, dengan menghadirkan atau dengan melakukan perbincangan obrolan bersama penyelenggara salah satunya. Pastikan ada tandemnya juga dari akademisi, dari apa. Nah, itu. Nah, kalau ritmenya sendiri di RRI ketika tahapan pemilu sudah berjalan, khususnya pada saat kita kan tidak boleh nih, tidak boleh ya, dalam tanda kutip ada sih media-media, sebagian ya, sebagian media itu membuat misalkan pariwara sejumlah paslon misalkan. Nah, RRI tidak bisa, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau RRI membuat seperti itu regulasinya harus ada, semua untuk se-Indonesia. Dan misalkan ada berapa paslon nih, 5 ini harus dapat tempat yang sama. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nah, makanya setiap
pemilu sudah dijalankan tahapannya, ini regulasi turun di dari pusat. Nah, nggak usah jauh lah, misal nih Pak ZB buat ulang tahun anaknya. Nah, Pak ZB ini sebagai paslon ngundang, saya pengen ngundang si Yuna misalnya jadi pembawa acara di ulang tahun anaknya Pak ZB. Yuna itu salah satu penyiar di RRI. Di Pro 2 misalnya diundang, itu nggak boleh. Padahal ya kan yang acara kan anaknya Pak ZB, bukan Pak ZB lagi apa namanya itu sebagai pasangan calon, bukan mengangkat Pak ZB sebagai paslon pilkada ataupun untuk waktu apa itu namanya menyampaikan visi misi. Nah gitu masuk kan kampanye, belum kampanye. Belum. Nah jadi ternyata bukan itu yang dilihat. Saya sempat berpikir kenapa nggak boleh gitu kan, kawan-kawan di penyiar misalkan bawa acara itu, kenapa tidak boleh? Ternyata setiap penyiar ini memiliki fansnya sendiri-sendiri. Misalkan Ulfa, misalkan saya lah yang membawa acara di rumah Pak ZB. Nah, ulang tahun anaknya. Tiba-tiba Ulfa fans saya ngelihat saya di acara. Bang Sofyan rupanya ke rumah Pak ZB. Berarti dia dukung Pak ZB. Wah, saya dukung juga lah. Karena Ulfa ngefans ke saya. Nah, jadi secara tidak langsung ada ajakan ini tadi. Nah, disitulah independensinya itu. Itu keren tuh kalau sampai sejauh itu dia. Itu. Jadi tidak diperbolehkan membawa acara pada saat kalau udah tahapan kampanye berlangsung, tidak diperbolehkan. Padahal tidak menggunakan atribut RRI, tidak diperbolehkan. Bahkan RRI memberikan ruang kepada paslon, khususnya pilkada. Nah, khususnya pilkada, partai politik, paslon untuk, ya saya termasuk ada membawa juga, memandu juga. Nah, untuk kampanye dialogisnya. Nah, walaupun durasinya setengah atau 1 jam, dan itu semua paslon dan para pendukungnya dipersilakan untuk datang. Tapi dibatasi. Waktu itu pengalaman saya waktu itu di ruang MP itu. Nah, dibatasi. Nah, kemudian pada saat kemarin juga itu juga ada, tapi ketua partainya yang kita undang RRI. Nah, untuk menyampaikan visi misi dari partai pendukung. Pileg entah pilkada, tapi pileg kayaknya yang kemarin itu ada. Dan kita tidak diperbolehkan siaran langsung. Itu tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan. Kalau siaran langsung di partai ini semua harus siarkan secara langsung, tidak boleh pilih-pilih. Nah, itu. Jadi regulasinya sangat dan sangat ketat sekali. Kita pun juga harus hati-hati. Kalau pileg kan agak riskan, Pak Jainal kan, karena person ya, secara person gitu kan masuknya. Calonnya sangat banyak. Ya, calonnya sangat banyak gitu. Nah, bahkan kita tidak diperbolehkan, misal nih, nah ada waktu itu kejadian. Nah, beliau ini termasuk narasumber RRI. Ada beberapa kali diwawancara oleh RRI. Nah, rupanya beliau mencalonkan diri. Pada saat pileg. Nah, pada saat pileg gitu kan, ya mungkin ada kawan-kawan yang tidak tahu gitu kan. Nah, padahal yang kita obrolin kan tentang hal lain kan. Nah, tapi ketika si narasumber ini memberikan tanggapannya secara tidak langsung, kita sudah mengkampanyekan si calon ini, makanya kita cut. Tidak kita naikkan gitu berita tersebut. Nah, padahal beliau punya peranan lain di situ. Nah, peranan lain ada beliaunya. Nah, cuman pada saat itu beliau mencalonkan diri ke legislatif. Jadi kita terakhir baru tahu, waduh, si Fulan ini kan mencalonkan diri. Ada beberapa kawan-kawan yang mengingatkan. Berarti kita nggak kita naikkan tanggapannya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk
pendidikan ke masyarakat, soal pemilu, semua tergantung media. Kalau menurut saya ya, tergantung medianya. Nah, medianya yang seperti apa? Yang penekanan Pak JB tadi, yang memang benar-benar netral ya, nggak banyak gonok gini. Nah, tapi itu agak sulit memang, agak sulit karena pasti sudah memframing paslon inilah, paslon itu. Nah, kemudian ya tadi ya mungkin ada deal-deal sebelumnya ya itu. Tapi kalau RRI sampai saat ini alhamdulillah masih tetap di jalur. Nah, itu. Baik teman pemilih, ternyata RRI benar-benar menjaga komitmen, menjaga netralisasi dan fokus pada kepentingan publik ya. Tidak berdominan dengan salah satu pihak di politik. Baik, kita akan lanjut lagi setelah pesan singkat berikut ini. Oi, KIP itu sebenarnya kerjanya apa sih? Hah? Cak, ulang kalimat tadi apa? KPU, KIP. Kerjanya ngapain? Pemilu udah kelar, pilkada udah lewat. Mau ngapain lagi coba? KIP itu bukan perihal soal nyoblos aja. Di KIP itu banyak bagiannya. Yang pertama ada bagian keuangan umum dan logistik. Kemudian ada bagian teknis dan hukum. Ada bagian Parmas dan SDM. Ada bagian perencanaan data dan informasi. Satu aja deh. Bagian data misalnya, ngapain? Oke, ini kujelaskan data dan informasi. Saat ini, data dan informasi sedang melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran ini untuk memutakhirkan pemilih yang akan digunakan di pemilihan berikutnya. Nah, pemilih yang dimutakhirkan ini seperti pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang berumur 17 tahun, pemilih yang sudah pensiun dari TNI maupun Polri. Nah, masih banyak lagi pemilih-pemilih lain yang akan digunakan untuk pemilihan ke depan. Kirain cuma duduk di kantor. Demokrasi itu dia tidak tumbuh sendiri. Dia itu harus dijaga setiap hari. Tapi emang ada yang peduli? Walaupun beberapa orang tidak peduli, kita yang peduli ini harus tetap jalan. Berat juga ya jadi penjaga suara. Berat. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti jangan lupa informasikan ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih Bang informasinya. Kadang kerja kami tak terlihat, tapi di balik satu surat suara ada ribuan langkah dan keputusan penentu masa depan. Teman pemilih, kembali lagi kita akan lanjut pertanyaan nih ke Bapak Zainal. Pak, bagaimana nih Pak cara Bapak menyampaikan informasi publik agar tetap mudah dipahami masyarakat namun tetap berimbang dan mendidik, Pak? Ini pasti terkait dengan kegiatan kepemiluan ya. Iya benar. Ya, jadi kita biasanya itu di kantor kita ada tim ya, tim yang menyiapkan informasi biasanya dalam bentuk rilis yang tidak dadakan dari media ya. Kayak Bang Sofyan tadi, kalau dia langsung menghubungi untuk menjadi narasumber atau ketemu di tempat acara, dia lakukan doorstop interview. Biasanya kalau yang kita prepare itu agak lebih detail ya. Kalau kita siapkan rilis, itu kita menggunakan bahasa Indonesia baku supaya media, karena ada persyaratan dalam dunia jurnalistik itu bahasa yang digunakan tuh harus bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku artinya bahasa yang bukan bahasa prokem ya, tapi bahasa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kita mengupayakan informasi yang kita sampaikan itu tidak langsung seluruhnya gitu, tapi pelan-pelan itu kemudian seperti kita cicil gitu, tapi pada akhir beritanya nanti mendapatkan kesimpulan yang kita harapkan, yang kita ingin sampaikan. Karena kita paham betul bahwa tidak semua masyarakat itu
menguasai bahasa Indonesia yang benar ya. Karena itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita juga untuk membantu media juga supaya tidak terlalu banyak yang diedit. Jadi informasi yang kita sampaikan itu pelan-pelan gitu, tapi kemudian pada akhirnya tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kayak kita mulai dari bukan dari hal yang besar ke kayak yang kecil gitu ya. Terbalik ya, bukan dari hal yang besar, bukan dari hal kecil ke yang besar atau yang besar ke kecil, tapi kita memilih combine kedua-duanya gitu. Jadi kita pelan-pelan kita sampaikan. Misalnya ini yang dipahami, ini salah satu contoh konkret yang dipahami oleh masyarakat. Pemilu itu pada hari kita datang ke TPS. Iya benar. Ya. Betul Pak Yan ya. Yang dipahami masyarakat, pajan pemilu, kapan pemilu? Itu hari pemungutan suara. Dia nggak tahu masa kampanye itu sudah pemilu. Dia nggak tahu masa pendaftaran calon itu sudah pemilu. Nah, jadi makanya kita ketika menyampaikan informasi itu, apakah saat tahapan awal dimulai, kita sudah langsung menyebutkan misalnya apa-apa yang dilarang pada masa kampanye. Nah, itu tidak seperti itu, tapi kita cicil gitu. Walaupun yang dari awal sudah kita sampaikan ada hari pemungutan suara. Kalau itu sudah dibuatkan semacam jingle malah. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara menyampaikan, itu kita memilih untuk menyampaikan step by step kepada pemilih supaya mereka paham. Nah, setelah ini apalagi, setelah tahapan ini apalagi, dan seluruh tahapan sejak pertama ya sampai dengan terakhir ke pelantikan pejabat terpilih itu rangkaian sebuah pemilihan. Nah, itu pemilu namanya. Jadi pemilu itu tidak berdiri hanya pada satu tahapan pemungutan suara. Biasanya disebut itu pemungutan dan penghitungan, pungut hitung. Bukan hanya pada hari itu gitu. Demikian Pak ya. Berarti memang peningkatan kesadaran politik tidak bisa instan ya Pak? Iya, pasti. Proses gitu Pak. Iya. Ya, proses peran aktif dari berbagai pihak juga ya Pak, termasuk media. Iya. Ya. Ini Pak Sofyan, ini Pak, apakah RRI ada memiliki program atau segmen khusus nih yang ditujukan untuk memberikan pemahaman politik bagi masyarakat menjelang pemilu atau kegiatan KIP ini Pak? Iya. Kalau RRI sebenarnya selalu ada ya, selalu ada. Bahkan kalau sekarang kan antara divisi pemberitaan dengan siaran itu kan jadi satu ya. Nah, jadi satu penyiaran jadinya. Nah, jadi di siaran sendiri ketika tahapan pemilu ini sudah berjalan, ini mereka juga buat jingle, buat ILM. Nah, yang sifatnya memang ajakan kepada masyarakat untuk menyukseskan pemilu. Nah, contoh kecil misalnya menyalurkan hak pilihnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu contoh kecil. Nah, belum lagi yang lain. Misalnya dialog penyampaian visi misi secara dialogis. Nah, kemudian penyampaian, kita pernah juga yang langsung melakukan wawancara dengan ketua partainya, tapi itu semua itu Pak Zibi. Jadi semua kita undang. Nah, terserah ini dari ketua partai mereka mau datang atau tidak. Yang jelas RRI memberikan ruang untuk menyampaikan visi misi. Dan saya juga pernah membawa, malah lebih rumit lagi ketika kita menjadi presenter pada saat memandu acara tersebut ya, karena kita harus benar-benar harus netral. Dan kalau perlu nggak usah banyak ngomong gitu sih. Nah, cuma ngelempar pertanyaan, nah visi misi apa dan yang takutnya itu tadi kita tambah menimbulkan opini orang lain nanti, pendengar atau pemirsa seperti itu kan. Nah, wah ini kayaknya presenternya dukung kali partai ini kan nggak cocok juga kan. Jadi harus benar-benar diiniin. Nah, dulu juga pernah ada, memang berubah, tapi yang jelas RRI selalu siap untuk mendukung tahapan pemilu. Nah, dari mulai A sampai Z. Nah, dalam artian setiap tahapan itu mungkin misalkan pada saat tahapan coklik, pendataan, ini segala macam lah. Di divisinya Pak ZB itu kalau saya kumpulin berita ya, punya RRI itu banyak.
belum lagi divisi lain. Terkadang nanti ketika di sini ada Parmasnya, nah nanti kadang mewakili melalui divisi Parmas, nah itu kan, jadi banyak kalau untuk mendukung. Bahkan setiap hari kita harus mikir, ini kemarin soal ini, kadang-kala ya hari ini KIPI Lok Sumawe, besok KIP Aceh Utara. Yang sayang itu KIP Aceh Timur, Biren, yang masuk wilayah siar RRI, terkadang kurang tercover sama kami karena jarak ya. Nah itu Langsa masih wilayah siar RRI Lok Sumawe, Pak Zainal, karena ada pemancar juga di sana. Nah itu mungkin ya lebih ke person lah ketika mengcover KIP Biren, Aceh Timur maupun Langsa, Baipon, ya kan. Mungkin nanti sekali-sekali ada lah, tapi secara volume kita paling banyak. Karena secara proximity kita Iya. paling dekat dengan secara station. proximity memang paling dekat dengan Aceh Utara, dengan Lok Sumawe, ya kan. Jadi selalu itu. Nah, dari mulai isu soal ketika apalagi kalau mau hari H gitu kan, nah soal politik uang misalnya kita obrolin gitu kan. Nah, soal politik uang. Bahkan ketika hari H pemungutan suara, ya, RRI itu selalu, RRI sudah pernah membuat quick count dan quick report. Nah, beberapa tahun terakhir sebelumnya. Untuk Pilpres pernah juga. Nah, kalau yang kemarin kita hanya diperbolehkan untuk melakukan laporan secara live, tapi tidak boleh menyampaikan perolehan suara. Nah, boleh laporan nih, tapi tidak boleh menyampaikan perolehan suara sebelum ada pengumuman yang resmi. Dari KPU atau KIP. Iya, misalkan kalau yang di tingkat daerah kan ada timnya itu, Pak Zainal, Iya, yang Des. di Pemko ya. Nah, itu tidak boleh. Misalkan saya ngelaporkan gitu kan, nah mendengar untuk perolehan sementara dari partai ini atas bulan sekian, itu nggak boleh. Tidak boleh itu disebutkan. Nah, kita hanya boleh menyampaikan masyarakat pukul sekian, ya kan, melakukan pemungutan suara, bagaimana kondisinya di lapangan, keamanannya bagaimana, nah termasuk cuacanya seperti apa, nah Semuanya tanpa menyebutkan hasil. tanpa menyebutkan hasil. Nah, terus bagaimana pas pemungutan? Pastikan pada saat kita melaporkan, misalnya kalau terdengar ini apa namanya, atmosfer ada yang menyampaikan si bulan gitu kan. Nah, kalau terdengar itu nggak apa-apa, terdengar di audio kita misalnya, nggak ada masalah. Nah, tapi kita nggak boleh nyebutkan berapa perolehan suara sebelum disampaikan oleh pihak yang resmi. Itu sangat diwanti-wanti yang kemarin, Pak Jena. Misalkan di situ situasi Kamtipmasnya bagaimana. Nah, itu udah pasti kalau sampai tadi malam. Pihak yang resmi Pak Yan itu hanya dari KIP atau boleh dari Des Pilkada? Dari- Karena yang paling resmi sesuai regulasi itu hanya kami dari KIP. Iya, dari KIP. Nah, dari Des Pilkada dianggap saluran resmi untuk iya. Tapi kan untuk di kita aja. Nah, itu kan. Tapi kemarin itu sebenarnya kita memang tidak mengambil dari manapun. Langsung sesuai dari KPU semua. Baru diperbolehkan. Nah, pada saat pemungutan suara itu semua nyebar ini. Reporter nyebar, sudah ditempatkan di lokasi titik mana-mana saja. Terus kita juga mandu dialog. Dan di hari itu mandu dialog dengan berbagai narasumber. Nah, bahkan saya juga pernah mandu dialog waktu itu, narasumbernya pas hari H itu dari pengawas ketua Panwasli, Pak Dedi. Pak Dedi sama siapa ya waktu itu, ada beberapa orang termasuk Pak Suwardi. Nah, itu kan memang kalau waktu itu kan yang paling terframing kan soal politik uang nih, soal paket-paket.
Sembako. Soal paket-paket kan Wanipiro gitu kan. Nah, itu kan yang terframing. Itu real Pak Zainal kan. Dan itu nggak boleh, nggak bisa kita ingkari, itu terjadi memang di lapangan. Nah, itu terjadi memang. Dan kalau menurut saya pribadi itu bukan hal yang tabu. Nah, tapi itu menjadi tugas kita juga, bagaimana masyarakat nih, khususnya mereka yang punya hak pilih itu benar-benar paham gitu. Jangan melihat pun visi misi yang dalam tanda kutip nggak relevan, utopia ya kan, itu kan, ya kita tetap menyampaikan. Nah, maksudnya mereka tetap menyampaikan visi misinya ini itu segala macam, tapi lihatlah visi misi yang relevan seperti itu kan, yang memang yang masuk membumi akal. ya, bukan melangit Ya, yang masuk akal gitu kan. Jadi kalau bahasa sekarang kan gimmick aja gitu kan. Nah, itu kan gimmick, ini segala macam. Nah, posisi RRI berusaha untuk itu. Nah, khususnya media. Nah, khususnya media memposisikan seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke masyarakat kan. Kalau upaya RRI tetap, nah kita tetap yang berbicara di situ ya sama seperti Pak Zainal nanti, dari Panwasli, dari akademisi, dari jaringan demokrasi misalkan di Luxmawe kan, dari berbagai narasumber yang berkompeten ikut juga. Nah, makanya kita melibatkan mereka juga gitu kan. Ya walaupun terkadang agak pesimis sih, kalau penyakitnya kan itu politik uang itu ya, itu penyakit memang. Nah, penyakit mempertaruhkan 5 tahun ke depan. Itu kan cukup parah, dan di hari H itu masih kami bahas soal itu. Dan berharap janganlah masyarakat itu atau ada warga yang memang karena itu iming-iming itu ya menjual hak pilihnya gitu kan. Nah, sangat disayangkan sih. Bukan hal mudah sih, itu memang PR sih bagi penyelenggara, PR itu. Nah, bagi Panwas juga PR. Nah, itu kan. Seperti itu. Ya. Wawasan masyarakat biar jangan itu. Karena memang kalau dibilang kalau penyakit apa Pak Zainal? Kanker gitu ya. penyakit laten. Penyakit kanker. Nah, memang itulah tantangannya kalau menurut saya sebagai jurnalis, itu tantangannya. Kalau sekarang masyarakat tuh sudah kritis. Apalagi dengan hadirnya media sosial. Ya kan? Media sosial dengan kecepatannya, dengan berbagai informasi yang ada di situ, ya tergantung kembali lagi sih ke personalnya. Nah, kita di media hanya bisa mengarahkan begini loh dengan narasumber tertentu ya, yang punya kapasitas pastinya kan. Nah, jangan karena itu hoax ya kan, ini itu segala macam. Nah, udah terpapar si pengguna media sosial ini. Nah, itu jadi ikut-ikutan. Makanya peran media memang sangat-sangat penting lah untuk memberikan edukasi soal politik ini, supaya bahkan si calon sebenarnya paslonnya sendiri harus gimana Pak Zibi? Menggunakan media untuk menyampaikan bukan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat gitu. Nah, ya memang kesempatannya memang pada saat tahapan kampanye aja kan, baru bisa ini kan. Tapi mereka juga harus memberikan itu. Nah, kan banyak cara para paslon ini untuk memberikan pendidikan politik yang baik dan benar ya, itu kan. Tidak mesti harus dengan RP gitu kan. Nah, itu. Okay. Baik, Pak, selain tantangan tersebut, apa ada tekanan atau pengaruh dari pihak luar nih yang pernah Bapak alami ketika melapor berita politik dan bagaimana menyikapinya? Kalau saya selama ini alhamdulillah nggak ada. Karena RRI tidak selama menjalankan tugasnya itu kita tidak mengambil keuntungan apapun. Jadi apa merasa dirugikan orang lain? Malah kita memberikan ruang lagi pada saat pemilu. RRI memberikan ruang lagi
oh Anda mau berkampanye, kita berikan jadwalnya. Tapi bukan untuk Anda saja, tapi semua itu. Pernah seperti itu. Nah, jadi tidak ada, alhamdulillah selama ini tidak pernah ada kejadian yang seperti Ulfa sampaikan tadi ya, tidak pernah. Karena kita berusaha untuk tetap mencerdaskan pendengar, pemirsanya RRI. Nah itu kan, jadi masyarakat tetap teredukasi dengan narasumber-narasumber yang kita hadirkan. Makanya ketika misalnya kalau pada saat pemilu Pak ZB udah susah dihubungi, Pak Ketua nanti udah susah, nggak ngangkat telepon, Pak Armia susah, itu kami udah pening. Ya. Udah susah kami ikut susah. Nah, Berarti kalau kita mau bikin pening Pak Yan, jangan angkat teleponnya. nah Jadi itu ketahui, kan, Pak. jadi agak susah. Ini siapa? Karena yang berkompeten mereka yang di penyelenggara pemilu ini. Maksudnya narasumber utamanya. Yang lain itu kan cuman pendukung saja. Misalkan dari akademisi pendukung, ya kan, nah, gitu. Dari jaringan demokrasi Indonesia mereka pendukung. Nah, karena yang punya gawe KIP, KIP yang punya gawenya itu. Iya betul. Kalau menurut Pak Zainal nih Pak, Iya. ada nggak Pak tantangan dalam menyebarkan pendidikan bagi masyarakat di Kota Lhokseumae Pak? Tantangannya? Kalau kita dari penyelenggara, tantangan yang kita hadapi itu adalah sikap masyarakat kita ya, yang belum memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan kegiatan-kegiatan politik yang kita jalankan itu, khususnya menjelang pemilu dan pemilihan ya. Iya. Misalnya ini kita terus memanfaatkan semua saluran informasi ya, baik melalui kanal-kanal yang kita miliki ya, website kita, akun-akun sosmed kita. Kita juga minta bantu di blasting infonya oleh RRI bahwa pada saat ini itu masyarakat harus menunggu untuk kita coklit misalnya. Nah itu banyak rumah kosong misalnya. Terus mereka tanpa merasa bersalah ketika rumahnya dilewati atau didatangi petugas tidak ada orang, kemudian dilewati ke rumah yang lain, mereka itu cuek-cuek saja gitu. Kemudian kita informasi hasil coklitnya kita rilis dalam bentuk misalnya daftar pemilih sementara. Kita sampaikan lagi, jika ada yang ini tolong segera hubungi, itu saluran yang udah kita siapkan untuk kita masukkan misalnya. Tidak ada juga respon. Masuk ke tahapan berikutnya tidak ada, sampai ke DPT tidak ada. Tapi begitu hari pemungutan suara, nama dia tidak ada, baru dia kalang kabut dan mencoba menyalahkan itu. Yeah. Itu tantangan yang kita hadapi. Dan pengalaman saya sejak sudah berkecimpung di penyelenggara ya, sampai dengan saat ini, itu tantangan paling berat. Sikap apatis masyarakat. Ya. Iya. Ini menarik. Iya. Apa yang disampaikan Pak Zainal, sikap apatis masyarakat tuh bukan hal yang perlu ditutupi ya. Memang real itu terjadi. Nah, jadi masyarakat kita saat ini sebagian ya, saya nggak bilang semua, sebagian masyarakat kita itu terkadang melihat politik itu alah apalah, itu kan alah, menyepelekan. Dan itu gitu. Pak Yan tidak terjadi pada kaum proletar ya atau Ya. kaum marginal ya. Mm-hmm. Pengalaman saya setelah menjadi penyelenggara teknis di KIP ini, itu saya lihat pegawai BUMN yang menurut saya itu mereka sudah kategori menengah ke atas kan. Mereka dapat akses informasi begitu banyak. Ya. Ya. Dengan SDM dia. Iya. Tapi Belum lagi di lembaganya itu ada tekanan atau semacam pressure supaya aktif dalam kontestasi politik itu. Setidaknya sebagai pemilih mereka tidak boleh tidak menggunakan hak pilihnya. Tapi apa yang terjadi pada hari H pemungutan suara, mereka baru datang ke kantor kita minta menjadi pindah memilih.
Bayangkan, Iya. padahal kesempatan dan ruang yang kita berikan itu panjang untuk pemilih yang ingin mengurus pindah memilihnya itu hadir ke sini atau ke PPS kita yang terdekat atau PPK. Tapi itu tidak dilakukan. Mereka baru datang ke sini saat pegawai atau rekannya itu sudah mau menuju ke TPS, dia baru sibuk. Dan saya ingat betul tuh, kalau soal perpanjangan itu bahkan saya udah pernah konfirmasi Pak Zibi ada berapa kali, bahkan beliau ngasih tahu juga, Yan ini ada perpanjangan waktu, Iya. ya kan, kita buat lagi beritanya soal itu. Nah, jadi banyak sebagian dari masyarakat kita juga masih menyepelekan soal politik ya. Nah, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang memang kurang aware dengan udah tahu kondisinya seperti ini. Seharusnya mereka bisa memperbaiki ya dengan hak pilihnya, dengan pendidikan politik yang dia kuasai gitu loh. Nah, kalau saya memilih ini ya kayak gini. Kalau saya tetap menggunakan hati nurani saya, mudah-mudahan ada perubahan besok. Nah, gitu kan beberapa tahun ke depan. Nah, memang kalau melihat sekarang ya nggak mungkin lah semua itu dirubah hanya semudah membalikkan telapak tangan, tidak mungkin, impossible itu, tidak bisa. Nah, tapi kan butuh proses, butuh perencanaan, butuh proses, ada tahapan yang harus dilalui. Masyarakat juga harus paham tentang regulasi-regulasi di kepemerintahan. Nah, kan ya mungkin Ulfa dengar sendiri, alah dia naik sama juga misalnya seperti itu, si Fulan naik sama juga. Nah, tapi pada saat pada saat menggunakan hak pilihnya kemarin, dia lupa, biasanya dia terima itu. Nah, karena dia nerima, tapi dia nggak sadar mengucapkan itu sama juga, itu. Jadi fenomena itu kan ada. Nah, ada. Jadi nggak perlu harus kita tutupi, tapi setidaknya apalagi dengan era sekarang, mungkin dengan jumlah angka pemilih pemula yang mungkin semakin bertambah ya Pak JB ya, jumlah angka pemilih pemula kita untuk ke depan, dan mereka mungkin nanti yang akan mendominasi, mungkin jumlahnya itu bisa mendapatkan pendidikan politik yang lebih baik dan bisa ngerubah lah stigma yang atau paradigma yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir seperti itu. Nah, jadi nanti dengan bonus demografi ke depan kan jumlah angka pemilih kan semakin tinggi gitu. Mungkin kalau data ya ke Pak ZB lah. Ya lebih tahu ya. Pak Zainal, bagaimana nih menurut Bapak seharusnya kolaborasi antara RRI dan KIP Kota Loksmawe dalam memberikan pendidikan politik yang efektif kepada masyarakat? Kalau yang sudah kita lakukan menurut saya itu sudah efektif, ya. Sudah efektif. Jadi yang pertama kita diuntungkan karena RRI itu punya durasi yang sangat besar. Begitu dia masuk ke timingnya pemilu ya, mereka langsung menyiapkan beberapa saluran yang fokus di situ memberikan informasi. Nah, Pak Yan tadi sudah sampaikan, bahkan kadang-kadang karena durasinya yang panjang itu dan setiap hari ada, mereka kekurangan bahan gitu. Makanya kita sering diajak berdiskusi. Pak Yan bilang misalnya ke saya ya, Pak Jenal, ini di divisi yang Pak Jenal naungin itu sudah dilakukan ini, setelah ini apa lagi? Ini setelah ini apa lagi? Jadi beliau sudah bikin forecast ya untuk supaya banyak. Dan itu bukan hanya ke saya, tapi juga ke kadifnya teknis juga ditanya. Ini Pak Jenal sudah buat ini di divisi teknis apa kegiatannya? Dan bahkan pernah pun yang bukan di divisi beliau, ya ini bukan divisi saya, divisi Pak Fulan ini. Beliau salah menghubungi. Mungkin karena kami dulu sering liputan bareng, jadi kalau ingat KIP dia ingat saya gitu. Saya bilang itu bukan wewenang saya. Gitu. Jadi itu Ulfa. Ya, tapi mungkin ya ke depan kita masih perlu ya inovasi-inovasi baru supaya informasi yang kita sampaikan itu lebih tepat sasaran ya. Dan saya yakin pengguna atau peminat
berita di radio itu masih cukup besar Iya, ya. benar. Yang berkurang sekarang kan yang membaca media cetak Iya. yang menurun gitu. Tapi kalau yang pendengar di radio, apalagi mereka juga sekarang memanfaatkan saluran sosmednya itu Iya. masif sekali. Nah, jadi ke depan dari yang ini sudah bagus, mudah-mudahan kita nanti punya cara yang lebih kuat lagi, lebih efektif lagi. Gitu. Nah, terkait apa yang disampaikan Pak JB soal pendengar, Iya. mungkin sebagian orang menilai siapa sih yang dengerin radio gitu kan. Nah, tapi terkadang kita atau mungkin orang lain ya tidak menyadari bahwasanya di zaman era digital ini masih ada masyarakat itu yang mereka tidak dapat koneksi internet. Iya, benar. Nah, itu. Apakah mereka bukan warga negara Indonesia? Mereka warga negara Indonesia. Nah, mungkin dapat sinyalnya mungkin jauh misalkan baru dapat. Mereka punya smartphone. Tapi ketika jangkauan internetnya kurang, Lemot misalnya. radio lah yang Ya, cuma bisa digunakan. Iya. informasi kepada mereka. Dan itu pernah terjadi di saya. Nah, ketika saya pergi pertama kali ke bukan pertama kali sih, udah berapa kali ke Sararaja, dan ketika ada anak remaja dia tanya, "Bapak di RRI ya?" "Iya." "Pak, penyiar Sipulan kok nggak pernah siaran?" Wah, nggak ada kayaknya. Kalau nama di siaran kan lain, Iya. Pak Jibi. Nggak ada nama itu penyiar. Ada Pak yang bawa program ini. Oh, kebetulan waktu itu Bapak itu jadi kasubsi saya. Nah, kasubsi liputan. Oh, Bapak itu udah pindah ke Jakarta. Udah ke Jakarta beliau. Nah, bentar dulu. Radio di sini dapat jaringannya? Dapat Pak. Orang kami kalau di ladang, kalau pas pergi mancing, denger radio. Di situ Tapi saya Ulfa nggak tahu Sararaja itu ada di mana. Nah, Sararaja itu perbatasan Aceh Utara dengan Aceh Timur Aceh dan Timur. Bener Meriah. Oh, kirain Jadi asing. bayangkan lokasinya di mana itu coba. Nah, waktu itu listrik belum nyampe ke sana. Iya. Kalau sekarang juga belum. Kalau sekarang alhamdulillah udah. Listriknya udah. Tapi ada beberapa spot terakhir kemarin waktu saya liputan untuk KPI, itu listriknya udah ada. Ada sih beberapa titik yang bisa dapat internet. Nah, itu kan ada beberapa. Nah, tapi ketika saya mendengar cerita seperti itu, excited kali saya. Bahwasanya di sini dalam artian media cetak nggak bisa masuk dengan jaringan internet seperti itu. Itu bisa luar biasa sekali, mereka bisa dengar radio bukan hanya sekedar untuk edukasi, tapi untuk hiburan juga kan. Karena apapun ceritanya media paling murah ya tetap radio. Nggak ada bantah itu. Mau ngapain Anda bisa mendengar. Nah, itu kan mau ngapain lah tetap bisa nerima informasi, nerima hiburan. Nah, itu. Jadi tanpa harus mengeluarkan kuota lah. Kendalanya Apalagi kalau ada radio yang portable yang kecil itu, Iya. yang bisa dibawa-bawa dikantongin. Dan di kota besar di mobil itu mereka tetap dengerin Oh, radio. iya. Iya. Nggak sampai bisa, sekarang. Iya. nggak bisa dia Mereka bisa kejebak macet kalau nggak mantau. mereka dengerin radio. Nah, itu boleh orang mengatakan siapa sih pendengar radio. Saya tidak menyebut karena saya bekerja di RRI, tidak ya, tidak. Banyak radio lain ada swasta ini segala macam. Tapi radio masih dibutuhkan untuk saat ini, masih dibutuhkan. Nah, itu. Dan saya ingat betul ketika gempa Pidijaya. Nah, itu. Gempa Pidijaya. Ketika Jaringan. kami bisa live report ke kantor, walaupun Pidijaya masuk wilayah kerjanya Banda Aceh sih, tapi kami duluan nyampe ke sana, sempat liputan Lebih dekat. ya 1 hari, 1 atau 2 hari lah. Nah, itu kan, jadi tidak susah, kita cuma telepon terus ke kantor, melakukan siaran langsung, ya kan, bagaimana kondisi di sana. Nah, dengan segitu cepatnya. Nah,
dan nggak perlu gimmick gitu kan. Real. Nah jadi harus misalkan ada narasumber kita langsung wawancara selesai. Iya. Nah nggak ribet gitu. Jadi apalagi dengan teknologi sekarang kan kita mau laporan secara visual enak, ada Zoom, aplikasi Zoom, kita tinggal gunakan aja. Oh Pak Zibi lagi ada kegiatan ini kan, tinggal kita laporkan aja secara live. Iya. RRI sudah punya streaming. Tapi menarik loh, Pak. Nah. Saya pernah selain dicetak dan TV juga majalah, saya pernah menjadi reporter radio salah satu radio swasta di Jakarta. Waktu itu pasang purnama di Loksmawe menghantam beberapa rumah di kawasan Ujung Blang. Jadi saya sengaja mencari narasumber, kemudian saya bawa ke air, ke dekat di bibir pantai. Jadi Deburan ombaknya ya. itu, atmosfernya itu bagus sekali. Ya. Selesai laporan, si anchor, si hostnya yang di kantor Jakarta itu bilang, Bang Zainal, idenya bagus bener. Itu Nah. sengaja cari atmosfernya tuh. Jadi Sangat inilah, bagus. Inilah yang membedakan. Boleh siapapun ya mengatakan jurnalistik radio itu seperti jurnalistik manipulatif kayak gitu atau apalah yang bisa direka atau apalah. Tapi di jurnalistik inilah ada seninya. Boleh orang mengatakan radio itu media orang buta. Tapi kalau kita kerjakan secara real, Iya. seninya dapat. Contoh kecil kayak Pak Zainal tadi sampaikan. Nah, bagaimana membuat atmosfer senatural itu? Kalau dengan laporan, dengan waktu yang sesingkat itu nggak bisa. Nah, caranya seperti itu tadi, mengajak narasumber dekat dengan objeknya, kita melakukan wawancara, secara nggak langsung atmosfernya dapat, ambience-nya dapat, informasi itu tersiar tanpa harus kita tambahin sound effect. Nah, itu ya memang betul ada visual, misalkan kan ada visual sama juga, tetapi ketika visual disampaikan ketika dibuka mic-nya mereka noise, audionya si narasumber kurang jelas. Betul. Ya nggak Pak Zibi? Pak Zibi kan pernah di televisi juga kan. Nah itu kalau kita kaitkan dengan itu ya pasti akan noise suaranya. Memang betul itu atmosfer, tapi terkadang mengganggu audio si narasumber. Nah kurang bagus malahan karena kejelasan dari suara narasumber itu untuk media elektronik ini sangat penting, jadi poin penting kejelasan dari suara si narasumber ini. Makanya menariknya di radio itu ketika kita membuat itu, saya dapat arahan langsung ketika buat EBU itu dari pusat, Pak saya begini. Ya udah tidur aja di hutan. Cuma itu arahannya. Kalau itu liputannya ya tidur di hutan ya. Dan saya harus melakukan itu. Dan terakhir waktu 5 besar EBU, cocok enggak ya disampaikan di sini ya, soal ganja. Saya berhenti di 5 besar, 5 atau 4 besar. Nah itu untuk seluruh Indonesia. Nah nggak masuk dalam kualifikasi itu. Kamu harus dapatkan siapa yang nanam, wawancara dia. Itu misi berat itu. Memang seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan saya buat kan bisa. Nah, toh pun kita juga bisa membuat narasumber itu background seperti itu kan. Tapi kan itu bertentangan dengan hati nurani kita Dan melanggar etika jurnalistik. Dan melanggar etika jurnalis. Nah, bisa bukan nggak bisa. Nah, itu kan. Tapi nggak bisa. Tapi kalau memang mau ngelakuin, orang bisa-bisa aja. Tapi nanti begitu ketahuan, udahlah selesai. Habis itu. Ya. Oke, baik teman pemilih, itulah pengalaman nih. Pentingnya masih sampai zaman sekarang ya radio itu. Jadi tapi
Kalau saya pribadi Pak, juga sering dengar tuh radio kalau lagi di jalan kadang kan, di mobil gitu. Tapi mama, kebanyakan kan orang sekarang pendengar itu pendengar pasif, Pak Jainal. Mereka mendengarkan radio itu musik-musiknya. Banyak lah, terkadang saya suka nih kalau dengan penyiar si fulan. Nah, baru dia dengerin radio. Nah, ada yang mendengar radio itu sebagai alat hiburan aja, ketika nanti misalkan ada dialog udah dia matiin. Nah, itu kan ada Itu berarti kategorinya pasif ya? pasif, pendengar pasif mereka. Ulfa pasif kayak berarti? pasif kayak Ulfa. jadi ketika misalkan kalau aktif ini mereka memberikan kontribusi. Misalnya ini Ulfa penyiar. Nah, jadi saya bukan hanya ngefan ke si Ulfa, tapi ketika dia bawa program, saya ikut juga pendengar aktif. Nah, buka ruang interaktif, saya telepon misalnya, itu pendengar aktif namanya. Jadi mereka nyampaikan apa-apa. Nah, dan di RRI kan sekarang ada namanya Halo RRI. Nah, Halo RRI. Jadi keluhan masyarakat itu disampaikan ke RRI. Dan RRI tugasnya adalah menjembatani dengan si narasumber. Misalkan ini Pak ZB, Yan, ini di rumah saya sering kali mati lampu, entah apa permasalahannya. Bukan ke saya, maksudnya ini masuk ke WhatsApp RRI misalnya. Ini di rumah saya sering mati lampu ini, asal jam sekian udah mati ini. Apa ini kendalanya? Nah, saya telepon. Kami siapa yang bertugas waktu itu nelpon Ke PLN? ke PLN Wow. memberikan jawaban itu tadi. Oh. Di daerah ini kok bisa gitu. Nah, Mantap juga itu. itu terkadang menjadi tantangan juga. Berarti nanti ke depan Iya. itu kalau ada apa-apa di masyarakat selain damkar yang akan dicari RRI. Nah, karena itu kan, tapi kadang-kadang agak kesulitan juga. Bukan kesulitannya bukan apa, Pak Jainal. Terkadang nih, kita kan nggak tahu kondisi narasumber itu seperti apa kan, yang kita mintai jawabannya kan. Nah, itu kadang lagi rapat. Nah, Iya, betul. jadi ada tantangan tersendiri. Dulu Gitu. ada RRI Play, Pak Yan. Sekarang apa namanya? Tetap Masih itu, RRI Play masih ada. Iya. Kalau kita mau dengar streamingnya radio se-Indonesia, RRI se-Indonesia. Iya. RRI digital ada, RRI News. Nah, jadi masih ada itu. Jadi kita masih bisa sekarang RRI News ini masih, nah untuk dengerin radio masih bisa. Oke. RRI digital. Oke nih Pak, kita udah di Sampai ya? ujung nih. Sudah sampai di ujung ya? Di ujung ya. Oke. Berarti sudah harus siapin kesimpulan nih. Iya, betul. Bagaimana nih Pak? Atau ada pesan atau harapan dan saran nih? Closing statementnya ya. Heeh. Kalau saya sih sebenarnya harapannya ya, kalau sebagai seorang jurnalis harapannya ya kepada teman-teman media atau teman-teman jurnalis lainnya ya, setidaknya ketika memang sudah masuk di proses tahapan pemilu ini bisa mendukung ikut memberikan edukasi politik kepada masyarakat ya. Tentunya karena dia sebagai perpanjangan tangan. Tugas jurnalis sebagai kontrol sosial tadi, karena punya kewenangan itu. Selain eksekutif, legislatif, dia berada di yudikatifnya kan, Pak Jainal. Nah, tergantung dia ini. Nah, dia mau ngarahkan belok ke kanan kah, belok ke kiri kah, atau lurus, tergantung dia. Nah, itu. Dan pemilihan narasumber yang tepat. Itu. Jadi kalau itu bisa dilakukan walaupun tidak langsung, tapi setidaknya kita sudah berusaha. Kita juga sudah ikut mensukseskan penyelenggara, ikut berperan lah dalam pemilu itu. Nah, walaupun kita nggak tahu ini ada yang berubah atau tidak, kita nggak tahu. Nah, tapi setidaknya kita sudah berperan di situ, ikut berperan mendukung mensukseskan pemilu itu. Jadi tidak semata-mata karena itulah itu. Kasih Pak pesannya. Kalau untuk Pak Zainal nih Pak, pesan, kesan, harapan nih Pak, bagaimana untuk Iya, harapannya? saya masih sependapat dengan Pak Yan ya. Ini karena kita hari ini bicara tentang media dan ada Pak Yan dari lembaga broadcast. Jadi saya berharap ke depan
media kita seperti yang Pak Yan harapkan juga menjadi lebih cerdas ya, lebih cerdas dalam menyampaikan informasi ya, tidak lagi ada informasi-informasi yang sebenarnya itu komersial terselubung ya, ada iklan-iklan yang terselubung yang terkesannya itu seperti berita, tapi sebenarnya itu iklan gitu. Harusnya ada firewall ya, ada dinding api yang tegas di situ. Ya berita adalah berita adalah fakta. Ya kalau mau menyampaikan informasi yang non berita itu iklan, jangan di mix ya, seakan-akan itu berita, padahal itu dia upaya memframing seseorang dan itu dibayar sebenarnya. Nah ke depan kita berharap ya, apalagi sekarang ini media online sangat mendominasi, itu kita berharap teman-teman semakin cerdas karena ada tanggung jawab di situ, ada tanggung jawab bahwa media itu sebagai saluran yang mencerdaskan masyarakat. Itu jadi konten atau berita yang disiapkan itu tidak menjerumus itu Bapak. Terima kasih banyak Pak Zainal nih atas sarannya dan Bapak Muhammad Sofianto udah berkenan hadir nih Pak Sama-sama di KIP Kota Lok Sumawe atas waktunya dan wawasan yang sangat bermanfaat. Semoga pembincangan hari ini bisa membuka mata kita semua ya teman pemilih bahwa peran jurnalis tidak hanya menyampaikan berita tapi juga menumbuhkan kesadaran politik yang sehat di tengah masyarakat. Saya Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.